Negara tetangga kita ini ada tanggapan yang kurang menyenangkan nih Pak terkait dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Kita bisa tampilkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini untuk melihat sebuah video dengan judul Bahasa Melayu Malaysia Akui Tak Mampu Kejar Kesuksesan Bahasa Indonesia. Isi dari ulasan video ini mengenai tanggapan dari seorang pakar bahasa Indonesia atas komentar-komentar miring dari netizen Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, langsung saja kita lihat dulu. Sampai saat ini tampaknya negara jiran Malaysia belum bisa menerima jika bahasa Indonesia telah resmi menjadi bahasa UNESCO. Hal ini sangat jelas terlihat dalam tiap komentar warganya dalam berbagai pembahasan hal tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Abdul Haq memberikan jawaban yang telak kepada netizen Malaysia yang mengatakan seharusnya yang diresmikan UNESCO itu adalah bahasa Melayu. UNESCO itu memutuskan bahwa bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa sidang umum UNESCO. Luar biasa penjelasan yang sangat komprehensif Pak. Saya jadi membayangkan bagaimana Pak Kepala Badan tuh melakukan presentasi dan juga bagaimana timnya ya Pak. Ini kayaknya timnya nggak tidur-tidur nih. Bapak nggak tidur-tidur nih. Baik Pak Haq, ini selanjutnya ini terkait dengan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia ini juga di beberapa media sosial nih, termasuk media massa nasional di Malaysia nih Pak. Ini negara tetangga kita ini ada tanggapan yang kurang menyenangkan nih Pak terkait dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Kita bisa tampilkan nanti untuk beritanya begitu. Nah, bagaimana nih Pak, menurut pandangan Bapak, bagaimana kita seharusnya sebagai bangsa menyikapi hal tersebut Pak? Baik, sebenarnya dari sisi lain ya kita menganggap dia lucu saja begitu ya. Maksudnya lucu begini, kita bisa menengok ke belakang ya. Salah satu Perdana Menteri Malaysia sebelum ini itu kan mengklaim ya bahwa Pak Jokowi itu setuju bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Padahal ternyata Pak Jokowi tidak mengatakan itu begitu. Lalu oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dibantahlah itu bahwa Indonesia tidak setuju bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Ya, Indonesia tetap mengajukan bahasa Indonesia begitu. Nah, jadi antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini memang punya sejarah panjang yang seperti tarik ulur begitu ya. Karena Malaysia ingin memaksakan, bahkan Perdana Menteri yang saya sebut tadi mengklaim penutur bahasa Melayu itu 300 juta. 300 juta. Tentu kita bertanya-tanya itu bahasa Melayu yang di mana gitu loh. Itu artinya akan menghitung juga bahasa Indonesia kan gitu loh. Pasti. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ya mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bagi kita orang Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang ada di hampir seluruh Indonesia memang ada ya. Kalau menurut kajian kami di Indonesia itu lebih dari 80 bahasa Melayu ya, sebagai bahasa daerah. Sebagai bahasa daerah. Misalnya di Jakarta kan ada bahasa Melayu dialek Betawi gitu ya. Nah, di seluruh Indonesia itu ada sekitar 80. Sampai ke Papua sana ada semua begitu. Dan itu kita anggap sebagai bahasa daerah. Bahasa daerah. Nah, jadi tidak mungkin kita mengatakan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa nasional, bahasa Asia, tidak mungkin. Karena kita sudah secara resmi mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, jadi klaim tadi kalau kita dudukkan dengan benar, ya menurut saya tidak pas. Karena juga Malaysia sendiri dalam upaya mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO tadi sama sekali tidak terlibat. Sebelumnya hubungan Indonesia-Malaysia sering kali memanas karena persoalan klaim-mengklaim.
Beberapa hari terakhir media sosial dihebohkan dengan pemberitaan perseteruan antara dua negara serumpun yang memperebutkan wilayah, terkait penggunaan bahasa resmi di ASEAN. Perseteruan ini bermula saat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN selain bahasa Inggris, sementara Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia Nadiem Anwar Makarim menolak usulan tersebut dan mengatakan perlu adanya kajian dan pembahasan lebih lanjut. Bahkan dalam siaran pers nomor 178 isi pers A64/2022. Selanjutnya harapan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara tertulis bahwa negara mengusahakan meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Jadi saya nampak satu perbandingan Malaysia dan Indonesia. Apa yang membezakan kita dengan orang sebenarnya? Sebab kalau kita tengok di Indonesia, ini pandangan saya peribadilah, sebab bila saya pergi sana, saya pernah jumpa rakyat Indonesia yang merupakan Cina lah, kaum dia. Bila dia bercakap English memang fasih, tapi bila dia bercakap bahasa Indonesia tu, kalau saya tutup mata saya tak tahu pun dia tu Cina. Jadi adakah kita belum sampai ke tahap itu lagi? Kita tak mungkin sampai ke tahap itu. Sebabnya kita di Malaysia ni, kita menggunakan petua yang tak sama dengan yang pakai di Indonesia itu untuk membentuk negara bangsa itu. Maknanya untuk melahirkan warga negara Indonesia itu, Indonesia menggunakan petua asimilasi. Sedangkan kita menggunakan integrasi. Jadi sudah tentu hasilannya dengan izin outcome-nya berbeza. Dan kita dapat lihat kan apa yang wujud di Indonesia dengan apa yang wujud di negara kita. Jadi itulah hasilannya. Itu asimilasi menghasilkan apa yang Azman lihat di Indonesia. Bukan Azman lihat lah, warga dunia lihat di Indonesia. Dan yang di Malaysia, warga dunia pun dapat lihat apa yang wujud di Malaysia. Jadi itu dua hasilan daripada dua dasar, dua petua yang berbeza. So bila kita tengok bagaimana kita sebagai orang Malaysia mewakilkan diri kita di peringkat antarabangsa, berbanding dengan Indonesia, sebab ini saya buat saya punya pemantauan berdasarkan hanya kalau kita tengok movie saja, kita tengok filem. Bila mereka melihat orang Malaysia, mereka akan bercakap bahasa Inggeris. Tapi bila mereka melihat Indonesia, mereka seboleh-boleh nak bercakap bahasa Indonesia. Adakah ini menunjukkan identiti mereka jauh ke depan berbanding kita sebenarnya? Oh, sudah tentu. Identiti mereka jauh ke depan. Kerana jati diri yang diperlihatkan oleh mereka sendiri itu. Jadi itu sebab jati diri itu penting bagi kita juga, supaya orang dapat melihat kita dan juga menilai kita sebagai lebih tulen lah. Seperti yang mereka lakukan terhadap orang-orang Indonesia. Dan bagi saya itulah hasilan asimilasi yang cukup berjaya dalam hal penyatu paduan rakyat dan juga dalam hal proses pembentukan negara bangsa itu. Demikian telah kita saksikan persoalan bahasa Melayu Malaysia yang belum mendapatkan pengakuan sepenuhnya. Bahkan banyak pejabatnya pun mengambil istilah kata dari bahasa Indonesia. Nah Sobat Simfoni, begitulah kondisi bahasa Melayu Malaysia saat ini. Untuk isu bahasa Melayu Malaysia sendiri itu memerlukan waktu yang lama untuk bisa diperbaiki, karena kurangnya apresiasi dari masyarakatnya pada bahasa Melayu itu sendiri. Nah, bagaimana pendapat Anda?
Oke teman-teman ya, demikian sebuah ulasan video dari channel Simfoni, di mana ada tanggapan dari seorang pakar bahasa Indonesia. Bagaimana komentar-komentar netizen dari negeri jiran yang mengatakan kalau bahasa Melayu lah yang lebih layak sebagai bahasa resmi di UNESCO. Tapi jelas bahwasanya tanggapan dari pakar bahasa Indonesia mengatakan tidak mungkin Indonesia mengangkat bahasa Melayu sedangkan Indonesia sendiri sudah menciptakan satu bahasa yang berakar dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Indonesia. Demikian sebuah video yang menarik dari channel Simfoni. Dan menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.